Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang landasan pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sabina Putri dari kelas 1B Prodi PDI dengan NPM 211434105. Nama saya Sri Surya Bintari dengan NPM 211434063 kelas 1B Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Dipa Priska dengan NPM 211434080. Nama saya Tiara Dinda, NPM 211434178. Saya akan membahas tentang komponen pendidikan. Apa-apa saja sih komponen pendidikan itu? Mari kita simak di video berikut ini. Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Setiap kegiatan yang memiliki proses pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan pendidikan, pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada peserta didik. Pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada peserta didik atau siswa. Jadi pada hakikatnya peserta didik bertugas sebagai pelaku pendidikan dan sebagai target pendidikan. Yang ketiga adalah pendidik. Selain peserta didik sebagai penerima informasi, komponen pendidikan yang juga sangat berperan penting dalam pendidikan adalah pendidik sebagai penyampai informasi. Yang keempat adalah metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Yang kelima ada isi pendidikan atau materi pendidikan. Materi dalam satu pembelajaran dalam satu tingkat, misalnya SMP dengan MTS. Yang keenam ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala segi kehidupan atau budaya. Hal ini karena pendidikan juga berkembang berdasarkan perubahan kebudayaan. Komponen yang terakhir adalah alat dan fasilitas pendidikan. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, fasilitas sebagai penunjang juga harus terpenuhi. Misalnya seperti laboratorium, lapangan olahraga, dan internet, dan lain sebagainya. Jalur pendidikan di Indonesia. Apa sih jalur pendidikan itu? Nah, kamu mau tahu? Mari kita simak secara video berikut. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ada 3. Yang pertama, jalur pendidikan formal, dan yang kedua, jalur pendidikan non formal, dan yang ketiga, jalur pendidikan informal. Jalur formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang, misalnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta perguruan tinggi. Yang kedua, jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang di luar dari jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan yang ketiga, jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu usia dini, dasar menengah, dan tinggi. Apa itu jenis pendidikan? Jenis pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan atau mention pola pikir setiap manusia untuk ke tahap perguruan tinggi. Jenis pendidikan yang ada di Indonesia adalah 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan profesi, 3. Pendidikan akademik, 4. Pendidikan keagamaan, 5. Pendidikan vokasi. Sekian hasil presentasi kami tentang landasan pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semua.